بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الصالحين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dipertemukan di rumah Allah Azza wa Jal dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah. Semoga apa yang Allah Azza wa Jalla karuniakan, Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita, Allah terus limpahkan, Allah terus berikan, sehingga kita mampu untuk menjalankan syariatnya, menjalankan ketaatan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini kita akan berbicara atau kita bersama akan menyimak tentang ayat-ayat atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam tentang para wanita, kedudukannya di dalam Islam, kemudiannya hak-hak mereka, begitu pula syubhat atau cercaan dan kritikan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agama yang mulia ini. Pertama, kita perlu memiliki metode atau cara ketika kita ingin membangun suatu keyakinan atau membangun suatu ilmu dan pengetahuan, apapun itu dan tentang apapun. Ketika kita ingin membangun suatu keyakinan atau mendapatkan suatu pengetahuan, maka hal yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah pengetahuan atau keyakinan atau ilmu yang kita dapatkan benar-benar tergambar secara sempurna dalam benak kita. Jadi hal yang pertama adalah bagaimana suatu pengetahuan, suatu ilmu, suatu keyakinan itu benar-benar tergambar sempurna. Kita memiliki tasawurun sahih, gambaran yang benar. Karena gambaran yang benar ini nanti akan berdampak pada maklumat yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki di kemudian hari, ketika diragukan atau dibantah atau dipertanyakan. Dalam setiap ilmu apapun,
Pertama, ketika kita mau mengambil suatu ilmu atau pengetahuan atau hal yang kita yakini, kita harus memiliki tasawwurun sahih, gambaran yang benar dulu. Apapun itu. Termasuk ketika kita nanti akan berbicara tentang wanita dalam Islam. Wanita dalam Islam, kedudukannya, hak-haknya, dan kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan para wanita, sabda-sabda dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan wanita. Ini semuanya kita harus memiliki tasawwurun sahih terlebih dahulu. Gambaran yang baik, gambaran yang benar terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan bantahan atau pembelaan, jangan sampai dalam posisi kita sebagai seorang muslim yang memiliki semangat untuk membantah orang-orang sekuler ataupun liberal dalam menyudutkan wanita dan kedudukannya dalam Islam, tapi kita tidak memiliki gambaran yang benar menurut Islam tentang seorang wanita ini. Maka hal yang pertama, yang paling mendasar ketika kita ingin menetapkan, meneguhkan keyakinan kita, kita harus memiliki tasawwurun sahih, gambaran yang benar. Setelah kita memiliki gambaran yang benar, baru kita masuk kepada tahapan berikutnya. Kita sudah memiliki gambaran yang benar, maka kita masuk dalam tahapan yang berikutnya. Tahapan yang berikutnya adalah proses di mana kita membuktikan, bahwasanya apa yang kita gambarkan itu sesuatu yang benar. Jadi tadi pertama kita sudah punya gambaran dulu. Setelah kita sudah punya gambaran dan kita anggap itu suatu kebenaran, sekarang kita perlu membuktikannya, bahwasanya itu yang benar dengan dalil ini, dengan dalil itu, dengan dalil ini. Jadi pertama tasawwurun sahih, kemudian kita al-istidlalu ala hadha tasawwur sahih. Kita mencari dalil, mencari bukti bahwasanya apa yang kita gambarkan saat ini terhadap sesuatu tersebut itu benar. Karena bisa jadi gambaran kita hanya sebatas klaim, hanya sebatas dakwaan, tapi kita tidak bisa membuktikannya. Sehingga setelah kita memiliki gambaran yang benar terhadap suatu masalah dan perkara apapun dalam Islam, bahkan dalam kehidupan keseharian, setelah itu baru kita membuktikan bahwasanya apa yang saya fahami, apa yang saya dapatkan, apa yang saya gambarkan itu adalah gambaran yang benar. Dengan bukti, kalau kita dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keislaman, berarti kita merujuk kepada dalil-dalil yang disebutkan para ulama, Al-Quran, ataupun As-Sunnah, ataupun Al-Ijma', ataupun Al-Qiyas, ataupun dalil-dalil yang lain. Itu dalam sisi pembuktian. Jadi penggambaran yang benar, kemudian pembuktian. Ya begitu urutannya. Penggambaran yang benar, kemudian pembuktian. Setelah kita buktikan, maka tahapan berikutnya adalah membantah, menafikan hal-hal yang meragukan terhadap gambaran yang benar ini dan hal-hal yang meragukan terhadap pembuktian. Ini tahapan yang berikutnya. Kita dalam posisi sekarang masih membela diri nih. Pertama kita sudah tahu gambaran yang benar, kemudian kita menguatkan gambaran kita dengan kita mencari bukti. Setelah kita sudah mendapatkan bukti, maka apa? Berikutnya adalah kita menolak, menafikan, membantah. Membantah apa? Membantah hal-hal yang meragukan terhadap gambaran kita di awal tadi atau pembuktian tadi. Saya beri contoh saja sebelum kita masuk dalam tentang pembahasan kedudukan wanita dalam Islam. Kita sering belajar dalam fikih atau belajar dalam akidah. Kita harus memiliki gambaran yang benar ketika kita memahami suatu perkara. Setelah kita memiliki gambaran yang benar, baru kemudian kita mencari dalilnya.
Setelah kita mencari dalilnya sudah ketemu, buktikan, baru kita memulai apa saja hal-hal yang meragukan pendalilan ini dan gambaran kita yang tadi sudah kita anggap benar untuk kita nafikan. Jelas ya? Kemudian contohnya nih sebagai contoh. Akidah ataupun fikih, karena saya banyak yang tergambar di dalam benak saya adalah fikih. Maka sebagai contoh, di dalam mazhabus Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, dalam menghilangkan najis yang bukan najasah yang berat, bukan pula najasah yang ringan, najis yang pertengahan, seperti kencing, seperti tinja, seperti darah, pertengahan, najasatun mutawassithah. Menurut Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya menghilangkan najis itu yang diwajibkan adalah menyiramnya 1 kali dengan menghilangkannya najasah itu yang wajib. Asal dibersihkan 1 kali, dihilangkan 1 kali dan sudah hilang, maka selesai. Tapi di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, mereka mengatakan namun disunnahkan untuk menggenapkannya menjadi 3, jadi tambah 2. Sudah hilang ini najis di meja misalkan. Najis ini misalkan dalam posisi dia cair. Setelah kita keringkan, mengambil kita tisu, kita keringkan. Setelah kering, kemudian kita siram, kita guyur air, selesai, sudah hilang. Air ini tidak berubah warnanya, tidak ada bau, tidak ada apa, berarti najisnya memang sudah hilang. Setelah sudah hilang kan kita otomatis akan mengeringkan, tidak mungkin membiarkan air itu menggenang. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, disunnahkan untuk ditambah siraman yang kedua dan siraman yang ketiga. Pertama, kita sudah menggambarkan, oh siraman yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Berarti kita sudah memiliki gambaran. Pertanyaan berikutnya, apa dalilnya? Kan begitu. Apa buktikan bahwasanya itu adalah suatu sunnah? Buktikan itu adalah suatu sunnah. Asy-Syafi'iyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, cara membuktikannya ini sedikit jeli dan sedikit teliti. Apa kata mereka? Kata ulama Syafi'i, seorang yang setelah bangun dari tidur disunnahkan untuk apa? Sebelum dia melakukan atau masukkan kedua telapak tangannya ke dalam air, mencuci kedua telapak tangannya. Berapa kali? 3 kali. Ya kan? 3 kali sebelum dimasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana. Kenapa? Soalnya kenapa? Kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak cukup 1 kali? Sunnahnya begitu 3 kali. Kata ulama Syafi'i, itu disebabkan karena di kedua tangan ini ada najasah mauhumatun. Ada kemungkinan najasah yang menempel di kedua tangannya. Gimana ceritanya? Dahulu kala orang-orang Arab, para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka setelah buang hajat, mereka istinjanya kan dengan batu, dengan kayu dan seterusnya. Dan kita mengetahui bahwasanya batu, kayu itu tidak menghilangkan zat najasah, tidak menghilangkan atharun najasah, atau sisa atau dampaknya. Masih tersisa kadang aromanya, masih tersisa kadang, tidak benar-benar mensucikan sebagaimana air. Kalau air kan clear semuanya, tidak ada aroma, tidak ada apa-apa. Tapi kalau namanya batu, terbatas. Yang hilang zatnya, sedangkan atharun najasah tidak hilang. Maka seringkali terkadang orang itu tidur, kemudian dia berkeringat, kemudian tangannya mungkin kemana-mana, terkenalah tangan itu kepada apa? Kepada sekitar kemaluan ataupun dubur yang di situ masih ada najasah. Tapi itu kan kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Dan disunnahkannya itu oleh Rasulullah SAW, sama saja apakah dia yakin ada najis di kedua telapak tangannya, ataukah dia dzan, prasangka kuatnya, atau bahkan kemungkinan yang terkecil, tetap disunnahkan. Sekalipun dia yakin bahwasanya tangannya ini adalah suci, tetap disunnahkan. Maka Syafi'iyah mengatakan, jikalau
membersihkan dari najasah yang memiliki kemungkinan yang kecil saja disunnahkan 3 kali, maka membersihkan najasah yang sudah pasti ada lebih disunnahkan lagi untuk mengenapkannya 3 kali. Begitu. Ini namanya qiyasun aulawi. Namanya qiyasun aulawi. Pengkiasan yang lebih berhak. Lebih berhak mana? Jelas-jelas di meja ini ada najis. Kita hilangkan dengan 1 kali hilang. Kemudian kita siram yang kedua, yang ketiga. Taib, di tangan kita ini ada najis dan nggak ada najisnya 50-50. 50% mungkin ada, 50% pun nggak ada. Taib, kita cukup 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Mana yang lebih berhak untuk dicuci 3 kali? Najasah yang jelas-jelas ada dan sudah hilang, atau najasah yang masih diragukan? Kan begitu. Makanya kita dapatkan 1 pertama tadi, penggambaran yang benar. Kemudian pembuktian terhadap penggambaran yang benar. Setelah terbukti, baru saatnya sekarang kita membantah, menafikan hal-hal yang meragukan terhadap penggambaran kita yang kita anggap benar tadi dan pembuktian tadi. Itu tahapan yang ketiga. Ada tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir ini agar menyempurnakan apa yang kita miliki dari pengetahuan dan ilmu. Tahapan yang terakhir adalah kita selain tadi ya pertama menggambarkan, yang kedua membuktikan, yang ketiga kita membantah atau melakukan perlawanan, yang keempat apa sekarang? Nih biasanya orang nih, ini kan sekarang pertama menggambarkan, membuktikan, membantah atau melakukan perlawanan. Kalau orang sudah habis bertahan, melawan, kan bahaya. Yang berikutnya apa? Menyerang, kan begitu. Berarti tahapan yang berikutnya adalah kita apa? Melemahkan pandangan yang berbeda, maklumat yang berbeda dengan apa yang kita miliki tadi. Nah, ini baru kita sempurna atas maklumat kita. Apapun itu tahapannya begitu. Kita menggambarkan sesuatu dengan benar, ini paling penting. Kemudian yang kedua, kita membuktikan terhadap gambaran kita yang kita anggap ini benar. Kemudian yang ketiga adalah kita apa? Membantah, melemahkan, menafikan hal-hal yang meragukan atas pandangan kita. Dan yang keempat, kita mulai langsung berhadapan secara langsung. Kita berarti melemahkan pandangan yang lain. Ya, bukan lagi kita membela posisinya. Kalau 3 awal tadi kan kita pertama menggambarkan dulu. Ini untuk diri kita. Kedua, kita membuktikan juga untuk diri kita agar semakin kuat keyakinan kita. Kemudian hal-hal yang meragukan ini kita juga menafikannya dan menolaknya untuk diri kita dan untuk orang lain. Tapi nggak cukup. Sehebat-hebatnya orang bertahan pasti akan kebobolan juga, kan begitu. Nah, saatnya dia menyerang. Kenapa saya harus uraikan ini? Karena dalam perkara yang berkaitan dengan kedudukan seorang wanita dalam Islam, kita ini seringkali masih dalam tahapan yang ketiga. Coba kita lihat, fokus kita selalu apa? Ya, menolak apa yang dikatakan orang lain terhadap Islam. Kita belum sampai dalam posisi menyerang, ya kan? Berarti kita posisinya masih lemah atau kuat? Sangat lemah. Bahkan seringkali tahapan yang awal, gambaran kita terhadap syariat ini pun nggak sempurna, masih salah. Gambaran terhadap kedudukan wanita ini masih salah. Dan gambaran yang salah ini akan sangat mudah sekali untuk digoyahkan dan membuat kita ragu terhadap ketentuan ini. Kita nanti akan lihat bagaimana nanti kita mudah sekali dibuat ragu oleh orang-orang yang membenci Islam karena kita memang tidak memiliki gambaran yang benar. Nah, ini sebagai contohnya. Ada berkaitan ini yang sering ya, khususnya ini gambaran salah seringkali digambarkan oleh para wanita karena itu menyangkut dengan perasaan mereka. Yaitu masalah misalkan firman Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil sekalipun kalian berupaya. Begitu kan?
kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil di antara wanita-wanita kalian sekalipun kalian sudah berupaya. Lalu kemudian kata Allah, "Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Janganlah engkau condong yang sangat kepada salah satunya atau kepada sebagiannya sehingga yang lain engkau jadikan seperti digantung, seakan tidak memiliki suami tapi hakikatnya memiliki suami, tergantung. Apa yang terjadi? Seringkali para wanita yang mengedepankan rasanya, tidak mengedepankan nalarnya, mereka mengatakan dan memotong ayat ini dan memisahkan dari ayat yang berikutnya. Hanya dipotong, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dah dipotong aja begini. Apa yang terjadi? Gambarannya adalah bagaimana? Gambarannya menggambarkan laki-laki itu tidak bisa bersikap adil. Itu artinya kenapa ia harus memaksakan diri memiliki lebih daripada satu wanita? Sama saja dia akan melakukan kezaliman. Sudah cukup satu wanita. Begitu kan? Nah, sekarang laki-laki gimana yang menjawab? Atau nggak berani menjawab? Ini rata-rata di sini udah punya satu. Kalau saya masih bebas gitu. Masih miliki hak untuk menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wal harastum. Kalian kalau maju untuk menambah istri 1, 2, 3, sama aja kalian itu melakukan kezaliman. Karena Allah sudah menafikan, kalian tidak mampu bersikap adil. Kalau sudah tahu nggak mampu bersikap adil, ya jangan melakukan, kan begitu. Berarti Anda akan siap untuk melakukan kezaliman, kan begitu. Jadi jangan. Begitu kan? Allah selesai perkaranya. Kita kadang laki-laki, karena kita juga menggunakan rasa, akhirnya nggak ketemu. Padahal dihadapi dengan tenang. Satu pertama, ini kan gambaran yang salah sebenarnya. Keadilan di sini apa yang dimaksudkan? Keadilan di sini apa yang dimaksudkan? Apakah itu artinya keadilan dalam menafkahi? Atau keadilan dalam berbagi hari? Atau keadilan dalam rasa, atau keadilan dalam menggauli? Banyak hal. Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Banyak. Adil di sini, keadilan di sini, apa yang kita tidak mampu itu apa? Yang Allah nafikan kita tidak akan mampu bersikap adil itu di sisi apa? Apakah di sisi berbagi hari? Ataukah di sisi berbagi nafkah? Ataukah di sisi berbagi rasa? Ataukah di sisi berbagi menggaulinya? Kan masih ada kemungkinan-kemungkinan. Lagi pula, kalau kita lanjutkan sedikit aja di ayat itu, maka kita akan temukan jawabannya. Allah Azza wa Jalla tidak melarang. Setelah itu kata Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i. Kalian tidak akan mampu bersikap adil. Apakah Allah berikutnya? Maka dari itu jangan kalian menambah istri. Apa begitu? Enggak, kata Allah, yang terlarang itu jangan kalian lebih condong kepada salah satunya. Cuman begitu aja. Berarti artinya boleh, kan begitu? Kan begitu kan? Tapi sekali lagi, seringkali tasawur yang sahih ini memang tidak ada di awal. Gambaran kita terhadap kedudukan wanita di dalam Islam ini memang tidak ada di awal. Maka kalau sudah gambarannya salah, maka akan sangat mudah. Bagaimana dia akan membuktikan suatu gambaran yang salah, lebih susah lagi. Lalu kemudian bagaimana dia akan membantah atas gambaran yang salah ini, lebih susah lagi. Apalagi mau menyerang, lebih susah lagi. Yang jadi adalah apa? Dia mengikuti pendapat yang salah, kan begitu. Maka gambaran pertama, kita harus memang memiliki tasawurun sahih, gambaran yang benar terhadap kedudukan wanita dalam Islam. Baik. Sebagai hal yang mendasar, kita sebagai seorang muslim ada hal yang mendasar yang kita meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang adil. Kita meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang adil. Itu artinya seluruh syariatnya, ketetapannya, ketentuannya dibangun di atas sikap yang adil. Tidak bisa kita katakan ada ketentuan yang zalim.
nggak bisa. Itu harus. Kenapa? Karena agama Islam ini Allah Azza wa Jalla yang menetapkannya dalam kondisi sempurna. Dan Allah Azza wa Jalla yang menetapkannya dengan syariat-syariatnya. Apabila kita meragukan keadilan Islam, sekali lagi keadilan Islam bukan sikap kaum muslimin, bukan prakteknya, Islamnya secara zatnya. Karena beda antara kita agama itu sendiri dan orang yang berpegang dengan agama. Oh, banyak kaum muslimin yang tidak bersikap adil, itu kaum musliminnya. Kalau kita kembalikan kepada ajarannya, tidak demikian. Kan begitu. Maka kita meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang adil. Mengapa demikian? Karena Allah yang telah menetapkannya dan Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah menetapkan suatu syariat dan Allah akan menzalimi seseorang dan memuliakan seseorang dan tidak menjadikan ada keseimbangan di sana. Tidak mungkin. Kita meyakini dasar sekali ini. Islam itu agama yang adil, ini dasar sekali. Hati-hati kita diragukan tentang keadilan Islam. Kalau kita diragukan, oh itu fulan tetangga nggak adil, nggak masalah, itu urusan lain. Tapi kalau Islam itu tidak adil, ini bahaya. Seringkali yang terjadi karena kita melihat banyak dari kaum muslimin tidak bersikap adil, itu menunjukkan agamanya tidak adil. Nggak bisa juga. Tidak bisa juga demikian. Kita harus melihat Islam murni dari para pelaku Islam, pemeluk agama Islam. Kita melihat teorinya, kita melihat keyakinan yang diuraikan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan yang dipahami oleh para ulama dalam menyimpulkan hukum-hukum dan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah keislaman. Ketika kita sudah menanamkan Islam itu agama adil, ini sebenarnya benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat untuk menafikan seluruh syubhat atau kritikan-kritikan yang menyudutkan Islam. Kenapa? Karena kalau kita sudah meyakini Islam itu agama adil, ketika mendapatkan suatu kritikan, kita tahu menjawab atau kita tidak mampu menjawab, itu bukan urusan kita. Tapi kita meyakini agama Islam ini benar dan adil. Kan begitu? Jadi kita tidak mengetahui jawaban, itu bukan berarti Islam tidak bisa menjawab. Itu kita saja yang kurang ilmu. Kan begitu? Jadi dikembalikan lagi bahwasanya ketika kita sudah menanamkan Islam ini agama yang adil, lalu kemudian ada orang-orang dari barat, dari timur, sekuler, liberal, orang yang benci Islam, memberikan kritikannya terhadap Islam, kita nggak bisa jawab. Misalkan kita terbungkam, jangan sampai kita karena keterbatasan ilmu kemudian berbalik arah meragukan keislaman itu sendiri. Kan kita sudah punya kaidah dasar, Islam itu kita yakini sebagai agama yang adil. Kita tidak bisa menjawab apa yang mereka katakan, bukan berarti Islam jadi agama yang zalim, kan begitu? Tetap saja Islam agama yang adil, hanya saja saya belum bisa menjawab apa yang mereka katakan. Ini harus ditanamkan. Makanya kita kan selalu, kalau kita belajar tentang keislaman, Islam itu apa? Al-istislamu lillahi wahdah wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kan begitu? Menyerahkan diri kepada Allah dalam seluruh hal. Ketentuan, larangan, perintah, anjuran, peribadatan, kehidupan keseharian sampai kita wafat, semuanya kita sudah serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha adil. Ia lebih adil ketimbang kita ketika kita menyikapi diri kita sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla yang maha kasih, Allah yang maha sayang. Kita harus meyakini demikian. Jikalau syariat ini diserahkan kepada kita, kita akan melakukan banyak kezaliman. Tapi ketika syariat itu Allah yang ambil kendali, seluruhnya adalah ketetapan dan ketentuan Allah, maka dari awal sampai akhir syariat ini sempurna. Maka sebenarnya gambaran terhadap yang mendasar ini sangat mudah. Kemudian ketika kita ditanya, kita diragukan, kita nggak bisa jawab. Saya nggak tahu jawabannya, tapi saya meyakini Islam itu agama yang adil. Nah, walaupun kemudian kita mencari jawaban, boleh kita mencari jawaban. Justru sebaiknya kita mencari jawaban agar pertanyaan ini tidak menghantui kita,
Lalu kemudian membuat kita ragu terhadap Islam itu sendiri. Lalu terhadap Islam itu sendiri. Yang sering dilontarkan misalkan orang sekarang mudah sekali untuk diragukan keyakinannya tentang kedudukan wanita ini, bahwasanya wanita itu dalam Islam itu dinihilkan, dikerdilkan. Coba lihat dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayain, dalam bagian waris. Laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat wanita. Ini kan kezaliman. Ini kan kezaliman. Ini perlu lagi mendudukkan. Adil itu tidak sama dengan sama rata. Adil itu tidak sama dengan sama rata. Ya, adil itu tidak sama dengan sama rata. Tidak semua yang dibagi sama rata sama dengan adil. Jangan kita anggap kalau orang semua dibagi sama semua, oh dia telah bersikap adil. Karena dia telah membagi semua orang sama rata. Belum tentu. Terkadang keadilan itu justru harus membedakan. Ini harus diberi sekian, ini harus dikurangi sekian. Karena kemampuan, kondisi, dan seterusnya keadaan yang berbeda-beda. Lalu kemudian, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hal yang mendasar sebenarnya dalam warisan. Ini seringkali terlontarkan soalnya. Islam itu tidak membagi harta warisan itu dengan adil. Kenapa? Karena kalau anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat anak perempuan. Kan begitu? Kita semua meyakini itu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Berarti ini kan menunjukkan wanita itu dianggap setengah di dalam agama Islam. Laki-laki yang dianggap sempurna. Ini kan sama aja mengerdilkan, menafikan peran wanita dalam kehidupan. Kenapa dia harus diberi setengah? Kenapa dia tidak sama disamakan? Orang karena nggak pernah belajar ilmu waris, jadi dia fokusnya di sini aja. Padahal dalam ilmu waris itu kasusnya lebih banyak perempuan diberi lebih daripada laki-laki. Itu kasusnya begitu. Orang yang belajar ilmu waris, dia akan mengetahui ternyata justru dalam berapa keadaan wanita itu banyak diberi lebih daripada laki-laki atau bahkan disamakan. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila seorang meninggalkan atau wafat dan di sana ada anak-anak, ibu dan ayah. Ya, perhatikan baik-baik ini, ada 3 ya, 3 yang harus dibagi. Anak-anak di sini campuran anak laki-laki dan perempuan, ibu dan ayah. Nah, ini kan ibu dan ayah ini kan sederajat, laki-laki dan perempuan. Kata Allah Azza wa Jal, keduanya mendapatkan 1/6. Berarti menyamakan. Tidak ayah mendapatkan sekian, ibu mendapatkan lebih. Enggak, menyamakan. Dalam kondisi lain, justru anak perempuan lebih banyak mendapatkan daripada ayah misalkan. Padahal anak perempuan. Jadi pertama yang kita perlu ketahui bahwasanya pembagian waris itu bukan didasari dengan pembagian laki-laki dan perempuan. Ini penting. Jadi bukan kalau asal laki-laki 2 kali lipat, perempuan setengahnya, nggak bisa begitu. Tapi didasari dengan kapasitas dan tanggung jawab. Kenapa seorang anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dan perempuan itu setengah? Karena anak laki-laki ini nanti memiliki tanggung jawab untuk menafkahi saudaranya yang perempuan ini. Ayahnya mati, ibunya sudah mati sebelumnya. Dia menjadi misalkan anak yatim kalau masih kecil. Atau sudah menjadi dewasa, tapi mereka dalam kondisi belum memiliki pekerjaan, tapi ada harta kedua orang tua ini atau ayahnya yang tersisa. Yang perempuan sudah mendapatkan bagian. Bagian yang dimilikinya ini tidak bisa menjadi alasan bagi laki-laki, saudaranya, udah kamu dapat bagian, kamu nafkahi dirimu dari bagianmu. Enggak boleh. Itu haknya dia selain dari nafkah. Nafkah masih ada kewajiban bagi saudara laki-laki.
Jadi nggak bisa dikatakan, oh, kamu kan sudah dapat bagian, yaitu untuk menafkahi dirimu. Itu berbeda, tanggung jawabnya kakak beda lagi. Maka sehingga ketika kita menggambarkan dengan gambaran yang benar, kemudian setelah itu kita bisa membuktikan, kemudian kita bisa membantah dan menafikan, setelah itu kita baru menyerang. Sekali lagi, saat ini kita itu hanya bisa bertahan, akhirnya banyak kebobolan. Kita belum bisa menyeberang dan benar-benar menghajar gitu, menyerang kubu di sebelah sana. Belum bisa. Kita kurang data, kita kurang pengetahuan, kita kurang banyak hal tentang mereka. Mereka sudah sempurna pengetahuan tentang kita. Kenapa? Ini sebabnya karena memang kita jauh dari pengetahuan dan ilmu. Inilah sebabnya kebodohan yang merajalela dan menyebar di kalangan umat. Dan itu salah satu tanda datangnya hari kiamat. Ketika kebodohan sudah menyebar, ilmu berkurang, bahkan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dengan diwafatkannya para ulama, disinilah kebodohan yang menguat, sehingga orang-orang yang pandai untuk mengakali kaum muslimin mudah berkuasa. Nah, kita lihat sekarang dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW atau dalam ayat-ayat yang ada. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, kita mulai dari gambaran yang benar dulu. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kan sering kita terulang-ulang, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah, menggauli. Kita memiliki kewajiban untuk menggauli wanita itu dengan baik. Sekalipun konteksnya seringkali dikaitkan dengan hubungan suami istri, tapi al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bersikap baik kepada seorang wanita dari ayat ini itu bersifat keumuman. Entah itu antara suami dan istrinya, antara ayah dengan putrinya, antara putra dengan ibunya, antara saudara dengan saudarinya, keponakan dengan bibinya, dan seterusnya. Ini gambaran yang benar dulu. Sekali lagi, kita perlu menggambarkan yang benar. Firman Allah Azza wa Jal, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sekalipun konotasinya dan konteksnya seringkali dibawa kemana? Dalam hubungan antara suami dan istri, gitu kan? Kita kalau mendengar kajian-kajian pernikahan biasanya dalilnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini untuk menegaskan bahwasanya laki-laki itu memiliki tanggung jawab untuk bersikap baik kepada istri. Walaupun itu yang zahir dari ayat ini, namun para ulama juga mengatakan ayat ini bersifat umum, berlaku pada ayah kepada putrinya, pada putra kepada ibunya, pada seorang keponakan kepada bibinya, dan seterusnya saudara kepada saudarinya. Semua tanggung jawabnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sehingga gambaran yang benar ini kita sudah dapatkan. Oh, berarti tanggung jawab seorang laki-laki untuk bersikap baik itu bukan hanya tanggung jawab suami kepada istrinya, tapi juga tanggung jawab dalam keseharian kita. Bahkan antara tetangga dengan tetangganya. Antara tetangga dengan tetangganya. Berlaku umum, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita harus menggaulinya dengan pergaulan yang baik. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan penggambaran ini, kita sudah bisa membuktikan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang bersifat umum ini, dengan dibuktikan nanti dilengkapi dengan dalil-dalil yang lain, misalkan sabda Nabi SAW yang lebih umum lagi dan lebih tegas. Kalau kita katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu jelas konteksnya antara suami dan istri. Taib. Sabda Nabi SAW ketika bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan dan terimalah wasiat dariku agar kalian itu bersikap baik kepada wanita. Apakah disebutkan wanita itu istri, ataukah ibu, ataukah saudari perempuan, ataukah bibi, ataukah bahkan tetangga dan seterusnya? Tidak. Istausu bin nisa, wanita. Jelas, wadih. Sehingga tidak bisa dibedakan. Sekalipun nanti memiliki perbedaan setiap kondisi dan tempatnya. Haknya ibu berbeda dengan haknya istri. Haknya
Anak perempuan berbeda dengan haknya bibi. Itulah keadilan Islam. Tapi kaidah dasarnya kita harus bersikap baik. Ini kaidah dasar. Tapi nanti berbagi harta, berbagi apa, itu nanti sifat adil itu tidak harus sama rata. Sekali lagi, bisa jadi kita lebihkan untuk ibu kita karena ia membutuhkan. Sedangkan untuk istri kita, kita batasi karena sesuai dengan keperluannya. Saya rasa ini sudah waktu Isya begitu. Adzan dulu ya. Taib, adzan dulu baru nanti kemudian kita lanjut insyaallah. Kita lanjutkan. Pertama, pada kajian malam hari ini mungkin kita tidak mampu, bahkan sebagaimana yang kita harapkan, untuk sampai pada tahapan yang keempat. Jikalau kita keluar dari kajian ini dan kita memiliki gambaran yang sahih, gambaran yang benar, ketika Islam memposisikan wanita, maka itu semoga sudah cukup menguatkan kita dari berbagai macam kritikan yang masuk ke dalam agama ini. Setidaknya kita sudah memiliki gambaran yang benar. Tadi pertama kita mengatakan bahwasanya sangat jelas di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam, bahwasanya seorang laki-laki, entah itu suami atau ayah atau paman ataupun siapapun itu, ia memiliki tanggung jawab untuk bersikap baik kepada wanita. Ini sudah kaidah dasar, nggak bisa digoyahkan. Taib. Nanti akan ada pertanyaan. Katanya bersikap baik, tapi salah satu sikap yang baik, yang tidak baik itu kan berlaku zalim. Kezaliman yang ada itu tadi pembagian waris. Kan tidak bersikap adil di situ. Tadi kan pembagian waris, anak yang perempuan dikasih setengah dari anak yang laki-laki. Sekali lagi, bersikap baik itu bukan sesuai dengan apa yang kita rasa. Tapi bersikap baik itu adalah ketika kita menjalankan ketentuan syariat. Itu sikap baik. Apapun itu ketentuan syariat, ketika kita menjalankannya dan menuntaskannya sebagai tanggung jawab kita, maka itu sikap baik. Pandangan orang ini enggak adil, pandangan orang ini tidak sama, itu bukan urusan kita sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk apa? Menyerahkan diri kita kepada Allah dalam segala urusan kita. Maka ketika kita mengatakan, ketika Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira, atau ketika Rasulullah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, termasuk sikap yang baik itu tidak memukul wanita, kan begitu bahasa kita. Termasuk sikap yang baik itu tidak memukul wanita. Tapi agama kalian justru membolehkan memukul wanita. Boleh nggak dalam agama kita memukul, seorang suami memukul istrinya, seorang ayah memukul putrinya? Boleh? Boleh kan? Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dikasih nasihat, masih tetap ngeyel aja, diasingkan, masih tetap ngeyel aja, wadribuhunna, pukul. Rasulullah SAW memperbolehkan para sahabat untuk memukul istri-istri mereka. Kemudian para istri datang mengeluh kepada istri-istri Nabi. Apakah Rasulullah mengharamkan kemudian? Enggak. Rasulullah hanya mengatakan bahwasanya sebaik-baik kalian itu adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Bukan Rasulullah mengatakan, ya sudah kalau begitu nggak ada yang boleh memukul istrinya. Enggak begitu. Berarti, oh ini kan memukul istri itu kan sikap yang tidak baik. Sikap yang tidak baik dalam pandangan siapa? Kita sebagai muslim punya tanggung jawab untuk menjalankan syariat ini. Kita bisa menjawab apa yang dikata orang lain atau tidak. Sekali lagi, tanggung jawab kita adalah melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim. Lagi pula, jangan kita terkecoh ketika dikatakan memukul, itu kemudian memukul dengan kasar, dengan kekerasan. Tidak. Para fuqaha mengatakan, memukul yang diperbolehkan itu memukul yang tidak menyakitkan
membersihkan dan tidak membekas. Jadi cuman ancaman aja gitu. Jadi bukan memukul dengan pukulan yang dahsyat atau sampai luka, atau enggak begitu. Tapi kan kita sudah terkecoh di Islam itu memperbolehkan seorang suami memukul istrinya. Sudah seram gitu. Padahal kalau orang yang belajar enggak begitu. Bahkan Rasulullah pun mengatakan bahwasanya bukanlah sebaik-baik kalian itu mereka yang memukul istrinya. Walaupun Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah itu bukan orang yang terbaik untuk keluarganya. Karena bisa diselesaikan dari tahapan sebelum itu. Lihat ya, sekali lagi, gambaran yang benar ini akan menghasilkan keyakinan yang kuat. Tapi ketika gambaran kita mulai salah, kurang, akan mudah bagi kita untuk terkecoh. Apalagi dengan media, dengan macam-macam sekarang yang luar biasa. Makanya ketika kita sudah memiliki keyakinan bahwa Islam memiliki tanggung jawab bagi laki-laki itu untuk bersikap baik, sikap baik. Prakteknya, penerapannya sesuai dengan Islam. Tapi ini enggak sikap baik memukul istri, tapi ini membagi harta 2 kali lipat itu enggak sikap baik, dan seterusnya. Kita katakan ini semua sikap baik. Kenapa sikap baik? Karena itu ketentuan Islam. Semua ketentuan Islam itu sikap baik. Kita nggak bisa menjawab, cukup katakan demikian. Kalau kita bisa menjawab, ya itu nanti berarti ilmu kita sudah pada tahapan yang ketiga. Tapi yang jelas kita kuatkan dulu dari sisi ini. Lalu kemudian, ini kadang juga menjadi bermasalah misalkan dalam menggambarkan. Ketika Rasulullah tadi bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bersikap baik kepada wanita. Rasulullah melanjutkan, kata Rasulullah SAW di sini dalam sabdanya, kenapa kita harus bersikap baik kepada para wanita? Kata Rasulullah, fa innahunna khuliqna min dhil'in atau min dhala'in, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Baik. Ini gambaran memahami diciptakan dari tulang rusuk ini banyak masalah gitu. Gimana? Siapa yang diciptakan dari tulang rusuk? Semua wanita diciptakan dari tulang rusuk. Makanya ada istilah mencari tulang rusuk yang hilang. Gimana hilang? Nggak ada. Hitung aja tulang rusuk kita lengkap, wah nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Lalu siapa yang diciptakan dari tulang rusuk? Semua wanita? Sebagaimana kalau kita, manusia itu diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari tanah? Enggak. Yang diciptakan dari tanah itu Adam. Kita nggak diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari min mani yumna, dari air mani. Jadi dalam Al-Quran kalau menyebutkan manusia diciptakan dari tanah, itu bukan semua manusia, bukan kita, tapi asal usulnya yaitu Adam, manusia pertama diciptakan dari tanah. Sebagaimana juga wanita, ketika diciptakan dari tulang rusuk, para ulama ini berbeda. Apakah memang secara hakikatnya, itu artinya, secara hakikatnya artinya Allah mengambil dari tulang rusuknya Adam, kemudian dari ini terciptalah Hawa atau istrinya Adam, ataukah ini hanya sebatas permisalan bahwasanya wanita itu permisalan dan perumpamaannya seperti tulang rusuk yang bengkok. Apabila dipaksa untuk lurus maka akan patah, tapi kalau tetap dibiarkan ya tetap bengkok. Sekali lagi, menggambarkan yang benar ini menjadi modal kita untuk kuat dalam keyakinan kita. Tapi sekali salah, masalah. Ya, sekali salah, masalah. Makanya di sini ketika Rasulullah mengatakan fa innahunna khuliqna min dhil'in. Berikutnya, apa maksud Nabi ketika mengatakan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk? Apa maksud Nabi ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, maka dia bengkok. Kalau dipaksa patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Apakah maksudnya Rasulullah untuk menghinakan wanita, atau Rasulullah sedang menceritakan tentang realita? Kita nih sekarang, kalau kita katakan, kamu manusia diciptakan dari tanah, itu sedang menghinakan kita atau kita sedang diceritakan realita kita?
Kan Rasulullah di sini tidak mengatakan kepada kita kemudian memang dasar wanita diciptakan dari tulang rusuk, bengkok gitu kan, enggak. Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk mengucapkan itu kepada wanita. Tapi Rasulullah menyadarkan kepada kita sebagai laki-laki bahwasanya imra'ah itu atau wanita itu la tastaqimu ala halin wahidah. Ia tidak menetap dalam satu kondisi. Begitu dalam sabda Nabi. Kondisinya berubah-ubah. Sehingga kita faham dan bisa memahami. Bukan maksudnya ketika kita sudah tahu maka kita menghujat wanita itu. Nggak ada sama sekali Rasulullah ada maksud ketika kita sudah mengetahui bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk atau seperti tulang rusuk, kemudian kita mengatakan ketika susah untuk diatur istri atau anak perempuan atau siapapun, memang kalian ini diciptakan dari tulang rusuk, bengkok gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi itu untuk memahamkan diri kita betapa susahnya meluruskan wanita. Sehingga kita bersabar dalam menghadapi mereka. Itu maksudnya. Sekali lagi ini pemahaman gambaran yang benar terhadap bagaimana Islam mendudukkan wanita. Sehingga kalau kita sadar sebagai seorang laki-laki, wanita itu Allah menciptakannya tidak serupa dengan dirinya. Maka ia tidak bisa memaksa seorang wanita itu harus seperti dirinya. Karena dia menyadari bahwasanya ia sebagai seorang laki-laki diciptakan dengan cara yang berbeda dengan diciptakannya wanita dengan cara yang berbeda. Sehingga ketika dia faham perbedaan ini bukan justru kemudian menyudutkan satu dengan yang lain, tapi saling memahami. Maka ketika kita memiliki gambaran yang benar, termasuk dalam sabda-sabda Nabi SAW, maka kata Rasulullah mengatakan harusnya dalam riwayat yang lain, maka yang kalian bisa lakukan adalah kalian menggaulinya. Tapi ingat, dalam menggauli mereka itu ada kebengkokan. Maksudnya mereka tidak mungkin dalam satu kondisi yang selalu menerima terus apapun keadaan kita. Nggak bisa. Pasti ada satu saat dia bisa memahami, ada satu saat yang lain dia tidak bisa memahami. Yang memiliki tugas untuk bersabar dan memahami itu laki-laki. Itu berat tugasnya laki-laki di sini. Tanggung jawabnya laki-laki di sini berat. Karena dia ditahu bahwasanya wanita itu memiliki kelemahan dalam Allah menciptakannya. Sehingga kelemahan yang dimiliki wanita dari sisi khilqah dan penciptaannya ini menuntut seorang laki-laki itu apa? Harus memiliki tanggung jawab untuk bersabar, untuk tekun, untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak bersikap seperti sebagaimana ia bersikap. Sehingga inilah yang mendasari kita bagaimana kemudian kita bersikap baik kepada seorang wanita. Sehingga ketika kita memiliki gambaran yang benar, kemudian kita mengetahui ayatnya, mengetahui hadisnya, mudah bagi kita untuk menguatkan keyakinan kita. Tapi kalau kita sudah mulai goyah, masalah. Ya, ketika kita sudah mulai goyah, maka masalah. Taib. Sehingga dalam peran kehidupan seorang wanita yang muslimah dalam kesehariannya, ini penting juga untuk disorot. Kalau kita ditanya, sebenarnya Islam itu menyamakan laki-laki dan perempuan atau membedakan? Jawabannya, membedakan. Ada yang menjawab menyamakan, rata-rata membedakan. Ini salah satu gambaran yang tidak tepat ketika kita menjawab menyamakan dan membedakan. Islam itu menyamakan dalam beberapa poin dan membedakan dalam beberapa poin. Begitu. Ya, sebagai contoh. Dalam balasan dan kehidupan di akhirat, surga dan neraka, apakah dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Tidak. Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha", laki-laki wanita sama balasannya. "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat", apa? Samakan balasannya. "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima", Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Berarti dalam ats-tsawabu wal 'iqab,
dalam balasan yang baik dan dalam sanksi balasan yang buruk, laki-laki dan wanita itu sama dalam Islam. Nggak ada perbedaan. Di akhirat kelak, pahala sama. Mungkin ada seorang wanita, tapi ada sabda Nabi yang mengatakan bahwasanya, aku melihat kalian penghuni neraka yang terbanyak. Tasaddaqna, ya kan begitu. Banyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat diri kalian itu penghuni neraka yang terbanyak. Oh, ini sikap nggak adil lagi nih. Lihat bagaimana Islam membuat wanita itu semuanya dimasukkan neraka. Maka jawabannya mudah. Sebagaimana seorang wanita atau wanita itu menjadi penghuni surga yang penghuni neraka yang terbanyak, mereka juga menjadi penghuni surga yang terbanyak. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau wanita itu menjadi juga penghuni surga yang terbanyak. Banyak bidadari. Bidadari itu makhluk yang Allah ciptakan di surga. Kalau wanita di dunia kan beda. Nah, itu pertanyaan. Wanita di dunia. Disebutkan dalam sabda Nabi SAW bahwasanya para wanita yang tidak memiliki suami di surga, Allah akan nikahkan dengan penghuni surga. Sehingga penghuni surga itu memiliki dari istri di dunia lebih daripada satu. Bukan bidadarinya, bidadari tanpa batas. Banyak. Tapi wanita yang dari dunia masuk ke dalam surga, wanita yang dari dunia masuk ke dalam surga, ketika suaminya tidak masuk ke dalam surga karena ia seorang yang kafir atau memang ia tidak memiliki suami, sehingga ia masuk ke dalam surga. Lagi pula kita menyadari bahwasanya di akhir zaman kelak seorang laki-laki itu bertanggung jawab atas 40 wanita. Atas 40 wanita. Seorang laki-laki satu bertanggung jawab atas 40 wanita. Maksudnya bukan 40 wanita istrinya, yang nggak mesti istrinya. Maksudnya istrinya mungkin 4, anaknya berapa, bibinya, neneknya, begitu maksud ibunya. Itu maksudnya. Saudarinya. Itu artinya memang dari awal penciptaan antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Populasinya. Laki-laki lebih sedikit daripada wanita. Apalagi nih, konon dikatakan wabah ini lebih banyak membuat meninggal laki-laki daripada perempuan. Kan begitu. Jadi yang bertahan hidup lebih banyak laki-laki, banyak perempuan daripada laki-laki. Semakin berkurang populasi laki-laki. Ini sebagai contoh. Itu artinya sama. Di surga juga. Namun Rasulullah SAW kenapa memberikan sorotan kepada wanita demikian? Karena ciptaan wanita yang memiliki ada celah-celahnya itu seringkali terlewatkan dalam kehidupan mereka, berbeda dengan laki-laki. Makanya kan kata Rasulullah, "Kamula minar rijali katsir." Laki-laki yang sempurna itu banyak. Karena dia tahu, sadar dengan posisinya. "Walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah." Wanita yang sempurna itu cuma 4 aja. Sedikit sekali. Kenapa? Kita menzalim ini. Itu bukan zalim dan adil. Itu sesuai dengan kadratnya wanita. Yang ia sangat susah untuk menyempurnakan dirinya karena Allah menciptakan demikian. Tapi bukan berarti wanita itu tidak bersaing dengan laki-laki. Bisa bersaing, bahkan memiliki kedudukan yang tinggi. Kita sekarang kalau ditanya, apa artinya kita dengan para istri Nabi? Nggak ada artinya apa-apa. Mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Padahal istri-istri Nabi ini termasuk yang tidak disebutkan dalam wanita yang sempurna. Hanya Aisyah dan Khadijah kan yang disebutkan. Yang lainnya tidak disebutkan Nabi sebagai istri yang sempurna atau wanita yang sempurna. Walaupun tidak lazim, bisa jadi mereka wanita yang sempurna. Tapi kedudukan mereka di surga jauh dengan kedudukan kita. Sehebat apapun kita mau bekerja, mau beraktivitas, mau beramal, nggak bisa kita menandingi mereka. Mereka istri-istri Nabi, kedudukannya akan bersama Nabi. Lihat. Ini sekali lagi, makanya sehingga ketika kita memiliki tasawur yang sahih, gambaran yang benar, kemudian kita bisa membuktikan apa yang kita gambarkan, maka sangat mudah pada tahapan yang berikutnya ketika kita ingin membantah. Kenapa laki-laki boleh menjadi
seorang pemimpin. Kenapa wanita tidak demikian? Karena Rasulullah bersabda, lan yuflihu atau lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidaklah suatu kaum itu menjadi kaum yang berhasil, sukses, sejahtera ketika pemimpin mereka itu adalah wanita. Ini kan namanya mengerdilkan wanita. Betapa banyak wanita sekarang itu lebih bisa bekerja daripada laki-laki. Ya kan? Nah, sekarang orang ada beberapa mungkin sosok gambar yang dimana ini perempuan nih, dia bisa lebih bersikap bijak daripada laki-laki. Kita sebenarnya kalau kita sedikit mundur ke belakang, kita mau bandingkan itu mudah, sebenarnya mudah nih. Berapa sih laki-laki yang memimpin dan berapa sih wanita yang memimpin? Kan begitu kan? Jadi kalau banyak laki-laki yang rusak, ya karena memang mereka yang mimpin banyak. Jadi contohnya rusak juga banyak. Tapi apakah dari seluruh pemimpin ini nggak ada contoh yang benar? Dan berapa wanita yang memimpin? Sedikit. Sehingga kalau ada yang baik, itu muncul. Tapi kalau laki-laki yang baik nggak muncul, karena banyak yang rusak. Nah begitu. Sebenarnya mudah saja menjawabnya. Tapi kadang kita, oh benar juga, ini nggak adil sikap Islam begini nih. Tapi sekali lagi itu semua bermula dengan cara kita membangun maklumat, pengetahuan, wawasan kita dengan tahapan yang benar. Gambaran kita harus benar-benar gambaran yang sahih. Kemudian ketika kita membuktikan dengan bukti-bukti yang itu sesuai dengan pemahaman para ulama. Jangan sampai tadi salah. Tadi ketika kita membaca misalkan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Nah, wanita tulang rusuk berarti jodoh kita itu tulang rusuk kita, kan begitu ya, ada banyak kata-kata begitu. Jodoh kita itu diciptakan dari tulang rusuk kita. Nggak mungkin tulang rusuk itu ketukar. Kalau panitia korban kemarin banyak dapat faidah tulang rusuk gitu. Salah satu pelajaran dapatkan dari korban, ternyata tulang rusuk itu lebih daripada satu. Dan laki-laki bisa lebih mengurus lebih daripada satu tulang rusuk, begitu ya. Nah, itu kalau pandangan laki-laki begitu. Saya ngomong begitu sama umi saya WA begitu. Ternyata laki-laki itu bisa mengurus lebih daripada satu tulang rusuk. Nah, katanya umi saya waktu itu, wanita juga bisa menjadikannya sop, bisa menjadikannya tengkleng, bisa menjadikannya gulai, bisa mematah-matahkannya bahkan. Jadi tergantung siapa yang melihatnya. Maka sehingga gambaran kita tentang kedudukan wanita yang benar di dalam Islam ini penting sekali. Kenapa? Karena gerakan-gerakan yang menyudutkan Islam ini sangat dahsyat. Apalagi di kalangan anak-anak muda. Bahkan di lembaga-lembaga atau di ormas-ormas Islam besar. Mereka bisa masuk dan mereka memiliki tempat dan kedudukan. Bisa berbicara secara lantang. Dan ini menjadi masalah besar. Di mana? Sebenarnya intinya kuncinya satu. Ketika seorang itu sudah jauh dari ilmu yang benar dan ilmu yang bermanfaat, disitulah orang-orang yang jahat, orang-orang yang bahkan mungkin lebih bodoh daripada kita bisa berkuasa. Karena dia bermodal dengan kelicikannya, bermodal dengan pintar berbicara dan seterusnya. Padahal kalau didudukkan, maka bisa kita melawannya. Maka sehingga bagaimana kita tanggung jawab kita? Ini tentu tanggung jawab besar kalau kita sebagai orang awam gitu. Yang penting kita berpegang dengan dasar-dasar kaidah keislaman. Saya yakin Islam itu adil. Kita meyakini kita itu memiliki tanggung jawab untuk bersikap baik terhadap wanita. Kita sudah berpegang dengan halal itu. Terlepas nanti kita ditanya nggak bisa jawab, yang penting saya yakin Islam itu adil, dah begitu. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanyakan kepada guru saya. Justru tanggung jawab yang besar itu adalah mereka yang memiliki ilmu. Dan ini semakin berkurang. Orang-orang memiliki ilmu dan memiliki kepiawaian, kecerdasan untuk membantah dan melawan orang-orang yang demikian ini semakin berkurang. Ini menjadi bahaya. Yang menjadi bahaya adalah umat Islam yang di bawah yang mudah untuk digoyahkan dan diragukan. Karena jauhnya dari ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang menguatkan dasar-dasar akidah tadi. Sama sebenarnya, bukankah banyak dalam kehidupan kita ketika seorang diuji dengan suatu cobaan, ia mengatakan Tuhan itu tidak adil. Umat Islam ya,
Kita nggak bicara sama umat-umat yang lain. Tuhan nggak adil. Itu kalimat ini, kalimat kekufuran atau kalimat yang maksiat aja? Jelas. Kita menuduh Allah Azza wa Jalla melakukan kezaliman, itu kekufuran. Orang keluar dari Islam dengan ucapan ini. Tapi banyak nggak orang awam itu mengatakan begitu? Tuhan nggak adil. Sering terlontar begitu, terucap begitu, dengan kata-kata yang tidak disadari bahwasanya dia sedang keluar dari Islam. Tuhan tidak adil. Kita dari kecil bersama, dari keluarga yang sama. Tapi kenapa ini sehat walafiat, berlimpah harta, berlimpah jabatan, saya tetap dapat ujian, dapat dan seterusnya. Tuhan tidak adil. Apa salah saya? Ucapan ini kan ucapan kufur. Padahal ucapan ini tidak boleh terlontar dari seorang muslim yang dia meyakini bahwasanya Allah itu maha adil. Tapi ternyata prakteknya di lapangan tidak demikian. Nah, inilah ketika suatu keyakinan yang mendasar, yang sangat dasar, itu sudah mulai terkikis, tampak dari sikap, perilaku, dan ucapan, disinilah kita bersedih. Sedangkan di sana banyak orang-orang yang belajar ilmu bukan justru menyentuh yang dasar-dasar ini. Yang diperlukan untuk orang awam untuk menyadarkan bahwasanya Islam ini agama yang sempurna, Islam ini agama yang adil, Islam ini agama yang realistis, sesuai dengan realita kehidupan kita. Mendudukkan posisi seseorang itu berbeda-beda, tidak selalu menyamakan, tidak selalu membedakan, kadang disamakan, kadang dibedakan, tergantung. Kadang disamakan, kadang dibedakan, tergantung. Semua sesuai dengan kedudukannya. Kalau kita menyadari itu, mudah sekali bagi kita itu untuk memasukkan maklumat pengetahuan yang berikutnya. Tapi kalau kita sudah mulai ragu, sudah kebanyakan nih kepala kita isi dengan pertanyaan, ini bahaya. Kita kembali lagi harus kembali kepada majlis ilmu, di mana di majlis ilmu itu kita disadarkan dengan keyakinan-keyakinan yang mendasar. Kalau kita belajar rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, saya katakan belajar dengan sesungguhnya. Sehingga kita benar-benar menerima maklumat tentang Allah, tentang kenabian, tentang kitab dan seterusnya, itu sempurna. Kita tidak mudah diragukan. Coba sekarang kalau kita ditanya dalam Al-Quran, katanya Al-Quran itu Qur'anan Arabiyan. Quran itu katanya bahasa Arab. Tapi di sana ada kalimat-kalimat asing. Apa kalimat asing? Contohnya, kan nama Nabi itu tidak semuanya adalah nama Arab. Ya kan? Mudah sekali bagi kita goyah. Oh iya, benar juga. Langkah berikutnya mudah. Berarti itu Al-Quran itu ada yang dikurangi kan? Berarti Al-Quran itu bisa diragukan kan? Macam-macam sudah, nanti berakhir pada kekufuran. Tapi pintunya dari hal-hal yang mendasar. Makanya ketika seorang muslim itu belajar rukun iman yang 6, dengan tahapan yang 4 tadi, gambaran yang benar, pembuktian, membantah kritikan yang ada, kemudian ia mulai menyerang. Jadi jangan kita ribut dulu agama Nasrani, agama Yahudi, agama Buddha, kita aja belum benar meyakini agama kita. Gambaran kita terhadap agama kita ini belum sempurna. Walaupun kita terlahir, semenjak lahir kita sebagai seorang muslim, tapi terbukti dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menjawab. Coba sekarang saya tanya, ini sering ditanya walaupun ini sering menjadi permainan. Ini siapa yang bisa menjawab? Kita meyakini bahwasanya Allah itu maha mampu menciptakan. Kalau kita ditanya, mampukah Allah menciptakan batu yang besar, saking besarnya sehingga Allah tidak mampu mengangkatnya? Jawabannya gimana? Gimana Mas Ram? Mampukah Allah menciptakan batu yang besar, saking besarnya batu ini Allah nggak mampu mengangkatnya? Allah tidak mampu. Apa yang tidak mungkin? Jawabannya kan Allah mampu atau tidak mampu? Mampu. Berarti Allah mampu menciptakan batu yang besar sehingga Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya.
Ah, gimana? Mampu. Iradah Allah tidak berarti iradah tidak seperti iradah manusia. Baik, bersama daripada dirinya. Berarti Allah tidak, berarti iradah Allah itu terbatas. Jadi sebenarnya mudahnya, ini pertanyaan salah. Itu mudahnya gitu. Iya, mudahnya begitu. Kenapa? Karena pertanyaan ini telah menggabungkan antara dua hal yang tidak mungkin disatukan. Tuh. Antara dua hal yang tidak mungkin disatukan. Ya, nggak mungkin. Mampukah Allah menciptakan malam dan siang dalam waktu yang sama? Nggak bisa. Siang dan malam itu bergantian kok waktu yang sama. Pertanyaannya sudah salah. Karena pertanyaannya menggabungkan antara sesuatu yang bertolak belakang. Sehingga pertanyaannya nggak ada jawabannya. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan begini, ini biasanya anak-anak di kampus ya. Anak-anak kuliahan begitu sering begini. Tapi hal-hal yang mendasar di pedalaman-pedalaman itu biasanya adalah berkaitan dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Ini seringkali tersentuh gitu kalau kita melihat kondisi mungkin terkadang di kampung yang kurang, yang apa. Kita sudah rajin beribadah, kok kita nggak ditambah rizkinya? Jangan. Kita sudah rajin baca Quran, sholat duha, sholat malam, dan kok kita nggak ditambah-tambah. Itu yang di kota-kota itu kurang beribadah tapi rizkinya berlimpah. Nanti kan berujungnya pada bertanya tentang ketentuan Allah. Ini kan mulai ya, kalau orang sudah memberanikan diri untuk menanyakan tentang ketentuan Allah, itu sebenarnya dia sedang memposisikan diri mengkritisi Allah, kan begitu. Allah kenapa begini nggak begini? Allah kenapa begini nggak begini? Ya, ente siapa gitu? Kamu siapa kok berani mempertanyakan itu? Kan begitu. Harusnya dari awal begitu. Tapi namanya orang dengan lemahnya keimanan dan lemahnya istislam kepada Allah menjadi masalah. Makanya sekali lagi, kita tidak perlu dalam belajar yang berkaitan dengan keyakinan kita itu belajar hal-hal yang bisa membuat kita ribut dengan orang lain. Sedangkan kita kalau ribut dengan diri sendiri aja kita belum tentu bisa menjawabnya. Kan seringkali pertanyaan itu justru muncul di diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita menghadapi suatu cobaan atau menghadapi, oh iya ya, kenapa begini ya? Itu ribut sendiri aja kita nggak bisa menjawabnya. Kenapa kita mempelajari suatu ilmu yang itu bisa untuk ribut sama orang lain, tapi ketika kita ribut sama diri sendiri kita nggak bisa menjawabnya? Itulah ilmu-ilmu yang mendasar dalam keyakinan. Ya, yang disebut dengan arkanul iman as-sittah, yang 6 itu memang harus benar-benar. Sehingga ketika kita, apa sih yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada? Apa sih yang membuktikan Allah itu ada? Itu kan kalau kita pakai Al-Quran, pakai Sunnah, orang kita ngobrolnya sama orang ateis, nggak bisa pakai Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak tahu, pokoknya ada aja. Saya yakin Allah ada aja. Kita belum bisa membuktikan. Kalau kita belum bisa membuktikan, berarti keyakinan kita masih sangat rapuh untuk digoyah. Saya kemarin ngajar sama santri SMP, SMA. Ini semua kita sudah bersyahadat semenjak kita SD, atau bahkan sebelum kita SD. Kita sudah biasa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, apa sih sebenarnya arti dari kalimat saya bersaksi? Itu ada pertanyaan yang mendasar, sebenarnya remeh sekali. Umat Islam itu selalu berdusta karena dia mengatakan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, padahal dia belum pernah menyaksikan. Ya enggak? Ada yang pernah terbayang nggak? Saya bersaksi. Ente bersaksi gimana? Belum pernah menyaksikan kok bersaksi. Jadi umat Islam itu selama ini mengucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Emang pernah ketemu Muhammad kok bersaksi? Apa jawabannya? Itu dipelajari dalam ilmu yang mendasar. Karena kalimat asyhadu itu dikatakan para ulama ai a'taqidu, saya meyakini. Kita tahu kalau dalam pengadilan itu ada saksi mata, ada saksi ahli. Ya enggak? Saksi ahli itu memang ngelihat peristiwa, enggak ngelihat. Dia mengutarakan apa yang diyakininya.
Mudah sebenarnya, jawabannya dekat dengan keseharian kita. Tapi kadang kalau orang sudah ditanya begitu, blank. Oh iya juga ya, kita bersaksi padahal kita nggak pernah menyaksikan Allah. Gimana ceritanya? Berarti sebenarnya agama kita ini cuma ngikut-ngikut aja. Sama ini kita nggak mainkan akal kita. Padahal sangat mudah jawabannya. Makanya ketika dikatakan asyhadu ay a'taqidu wa atayaqqanu, saya meyakini. Cukupkah seorang itu bersaksi dengan meyakini? Nggak cukup. Kenapa? Namanya saksi itu nggak bisa dia bisu di dalam persaksian. Dia harus apa? Mengucapkan. Makanya kalimat saya bersaksi itu bukan hanya meyakini saja. Karena orang tidak bisa masuk Islam hanya meyakini. Kan dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Maka dia mengatakan, ai a'taqidu biqalbi wa antiqu bilisani, dan aku ucapkan dengan lisanku, wa ubayyinu li ghairi. 3 hal itu dasar. Ini dasar banget nih. Bahwasanya kalimat asyhadu itu meliputi 3 hal. Bersaksi itu meliputi 3. 1, saya meyakini dalam hati. 2, saya mengucapkan secara lisan. 3, ucapan ini harus saya jelaskan kepada orang lain. Artinya terdengar. Saya sudah syahadat di mana? Di rumah. Siapa yang dengar? Sendirian. Nggak bisa diterima. Bersyahadat sekarang. Emang bisa orang mengaku, saya sudah muslim, kapan syahadat? Saya ketika di rumah berkhalwat saya mengucapkan syahadat. Nggak bisa. Orang bersyahadat itu harus dia meyakini, mengucapkan, dan harus mendengarkan orang lain. Sama seperti saksi ahli tadi. Saya meyakini, tapi diem aja. Ya pasti diusir dari pengadilan. Atau dia ngomong untuk dirinya sendiri. Ya untuk apa dihadirkan kalau ngomong untuk diri sendiri? Tidak menjelaskannya. Nggak ada manfaatnya. Padahal itu hal yang mendasar. Kita tiap hari ngucapinnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mendengarkan adzan. Tapi kadang hal yang mendasar kita tidak meyakininya. Makanya sekali lagi, at-tasawwurus sahih, gambaran terhadap agama ini penting sekali. Keyakinan-keyakinan. Kemudian membuktikan. Ini lebih susah lagi ya. Jangan kita menganggap membuktikan apa yang kita anggap benar itu mudah. Kalau menggambarkan dengan gambaran yang benar aja susah, tidak mudah, apalagi membuktikannya. Makanya biasanya orang dalam tahapan pemula yang selalu ditegaskan adalah yang penting gambarannya benar dulu. Coba anak-anak ketika dia belajar sholat, emang kita ajarin karena Nabi berkata begini, karena Nabi berkata begini, karena Rasul melakukan begini. Enggak. Yang ia lakukan yang penting dia melihat gurunya, dia mengikuti ayahnya bagaimana ia sholat, bagaimana ia wudhu. Tapi kita tidak perlu membuktikan. Kenapa? Tahapannya belum. Yang penting dia gambarannya sudah benar dulu. Oh wudhu itu begitu. Kan gambarannya benar. Tapi dia membuktikan. Belum bisa. Belum bisa dia membuktikan. Apalagi membantah. Apalagi menyerang. Lebih susah lagi. Sama. Dalam tahapan kita belajar juga sama. Makanya sehingga ini nasihat saya dalam seluruh perkara yang bentuknya itu adalah ilmu dan keyakinan, kita harus melalui tahapannya dengan benar. Termasuk ketika kita membahas tentang kedudukan wanita dalam Islam. Ya, termasuk ketika kita membahas kedudukan wanita dalam Islam. Wanita itu diperbudak, wanita itu dinihilkan, wanita itu dikerdilkan, wanita itu tidak dibagi dengan sesuai, wanita itu dibatasi pergerakannya, wanita-wanita. Kan begitu semua serangan kepada kita. Jangan kita terkecoh, bagaimana kita melawan? Kita nggak mungkin melawan, kita nggak mungkin bertahan kalau kita nggak punya benteng yang kuat. Ya kan? Kalau kita nggak punya benteng yang kuat, gimana kita mau bertahan? Keyakinan kita, gambaran kita masih belum benar. Gimana kita mau melawan? Apalagi kita menyerang, membantah mereka dengan serangan yang bertubi-tubi, nggak bisa, jauh. Namun sekali lagi, kalau memang kita sebagai keumuman orang atau awamnya orang, seorang muslim, kita tidak ada kok tanggung jawab untuk membuktikan keyakinan kita. Kita tidak ada kok kita memiliki tanggung jawab sebagai orang awam ya, untuk membantah apa yang dikatakan orang lain terhadap agama kita. Kita tidak ada tanggung jawab untuk menyerang agama orang lain. Itu tanggung jawabnya para ulama. Itu tanggung jawabnya para orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang benar. Tanggung jawab kita adalah dasar bagaimana kita meyakini ini, keyakinan Islam ini dengan benar, dan menggambarkan ajaran-ajaran Islam itu dengan benar, dan kita bisa mengamalkannya. Selesai.
Kalau kita mau nambah ilmu, ya kita masuk tahapan berikutnya. Tapi kita melalui tahapan yang awal dulu. Sama dengan kedudukan wanita ini. Sama. Sehingga mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin saya buka pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan saya buka pertanyaan, kalau tidak ada maka alhamdulillah. Udah jam sekian soalnya. Ada Mas Andi? Ada, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan celana atau pakaian yang menutupi kemaluan yang bersentuhan langsung dengan kemaluan atau dubur? Ana kira itu lebih banyak mengandung kemungkinan najis. Maksudnya apa ini? Maksudnya saya masih belum paham apa soalnya gitu. Maksudnya ada kewajiban untuk apa maksudnya Mas Ram? Mungkin itu tadi kaitannya dengan mencuci kedua telapak tangannya, istinja tadi ya. Tapi saya nggak paham maksudnya ini dia sedang maksudnya mengkritisi apa yang pendalilannya Syafi'iyah atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas sawaan itu baul yang keluar dari kemaluan, air kencing, ataupun itu ghaid, tinja, kotoran manusia yang keluar dari dubur. Dalam Islam itu kan membersihkannya bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu atau yang semisal batu. Nah kalau air selesai masalahnya. Air itu menghilangkan zatnya, menghilangkan atharnya, bekas-bekasnya, semuanya hilang. Tapi kalau batu, makanya dikatakan bahwa batu itu mukhaffifun, bukan muzilun. Dia meringankan najis, bukan menghilangkan secara total. Dia zatnya hilang, sudah nggak ada bentuknya. Tapi kalau kita melihat mungkin secara detail masih ada. Berbeda dengan kalau air kan benar-benar hilang. Baunya, apanya semua hilang. Tapi kalau batu nggak bisa menghilangkan itu. Maka sehingga ketika seorang tidur dan dalam kondisi malam hari atau dalam kondisi capek, kadang dia keringat dan seterusnya, tangannya tidak tahu kemana-mana, sebagaimana ada kisahnya para sahabat yang menolak itu, kemudian terbukti dia ketika malam tangannya sampai kepada duburnya, akhirnya sunnahnya Rasulullah itu benar-benar terbukti bahwasanya itu memang layak untuk dikerjakan, mencuci 3 kali sebelum masukkan tangannya ke dalam bejana. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Silahkan. Saya mohon maaf ya tentu kalau seandainya tadi apa yang saya sampaikan sedikit berat. Ya atau banyak beratnya, saya nggak tahu. Cuman yang ingin saya sampaikan memang dari awal tadi, bagaimana kita, intinya poinnya adalah dalam setiap kita menerima ilmu atau keyakinan, kita memiliki gambaran yang benar. Ya, gambaran yang benar. Hal-hal yang mendasar, insya Allah gambaran kita sudah banyak benar. Tapi ada hal-hal yang sedikit mendetail, nah itu yang perlu dikaji. Misalkan, kita yakin bahwa Islam itu agama yang adil. Itu gambaran kita sudah benar. Tapi kan kita nanti kalau ditanya, lah itu tidak adil ketika pembagian. Berarti kan adil yang dimaksud itu seperti apa? Apakah maksudnya adalah membagi sama rata atau membagi sesuai dengan keadaan dan kondisi? Nah, itu kan berarti kan harus pendefinisian, harus ditampakkan. Nah, ini yang penting mungkin gitu. Karena orang seringkali adil sama dengan sama rata. Itu tidak demikian gitu. Maka itu maksudnya sekian mungkin, kalau nggak ada pertanyaan. Udah malam gitu, nanti kalau ada bertanya secara pribadi bolehlah, silahkan. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.